Selamat datang di Dongeng Kehidupan. Dongeng Kehidupan adalah konten podcast yang mengangkat cerita hidup yang dikaitkan dengan cerita fiksi atau dongeng. Oh ya, sebelumnya, aku mau ngucapin selamat memasuki bulan Desember teman-teman. Gimana Novembernya? Banyak dipenuhi cinta kah? Lovember? Atau dirundung kesedihan dan banyak gagalnya? November. Mau November atau November, mari kita sama-sama berdoa ya, biar Desembernya lebih baik dari Novembernya. Oh ya, ngomong-ngomong soal gagal, di Dongeng Kehidupan episode pertama ini, aku mau bahas tentang kegagalan. Gagal. Semua orang takut berada di fase ini. Karena takut gagal, takut gak berhasil, jadi takut buat mencoba. Siapa nih yang sering gini? Sering dari kita lupa bahwa ya sebenarnya hidup mengajarkan kita tentang proses. Ingat gak sih dulu waktu kecil kita belajar merangkak, berdiri, hingga akhirnya bisa berlari tanpa terjatuh? Itu awalnya dari mana? Dari terjatuh dulu saat belajar untuk berdiri. Namun sekarang ketika kita sudah beranjak dewasa, gagalnya bukan karena tersandung batu lagi, karena belajar berdiri, naik sepeda, atau hal-hal kecil lainnya. Tapi semua yang kita lakukan, kita rasa belum tepat. Sehingga kita sering melabelkan diri kita dengan kata-kata gagal. Sebelum kita masuk ke topik ini lebih dalam, aku mau bahas tentang dua kata kunci yang penting dalam topik ini. Pertama fakta dan kedua kebenaran. Dua kata ini mungkin hampir mirip-mirip ya. Jadi fakta itu adalah subjektif, sedangkan kebenaran itu adalah objektif dan relatif. Sekali lagi aku ulang ya. Fakta itu subjektif, jadi itu udah kenyataan. Tapi kebenaran itu relatif. Kenapa aku bahas tentang fakta dan kebenaran? Karena dari topik ini kita bakal buat fakta yang ada, kenyataan hidup yang kita lewati menjadi kebenaran. Gimana sih? Apa sih maksudnya? Ya, kita masuk. Jadi, seperti yang aku bahas tadi, setelah dewasa gagalnya kita kan beda. Karena kita sering melabelkan diri kita dengan kata gagal karena kita tidak melakukan hal yang kita rasa kurang tepat. Contoh, kita gak masuk fakultas kedokteran. Udah mencap diri kita, aku gagal gak masuk kedokteran. Karena kata orang kalau masuk kedokteran cewek itu hidupnya lebih baik. Aku gagal gak cum laude. Karena kalau gak cum laude susah dapat kerjaan. Nah, kayak dua kata kunci yang sudah aku jelaskan sebelumnya, fakta dan kebenaran. Faktanya emang benar gak masuk kedokteran. Tapi apa kebenarannya? Apa yang relatif dari sini? Aku mau bilang kalau kebenarannya kita bisa sukses di luar dari kedokteran. Faktanya gak lulus cum laude, tapi kebenarannya bakal lebih sukses dan bisa dapat pekerjaan walaupun gak cum laude.
Kita coba ya kaitkan di cerita Cinderella. Siapa sih yang gak tahu cerita dongeng Cinderella? Cinderella yang tinggal di rumahnya sendiri, tapi jadi pembantu di rumah sendiri. Karena punya ibu tiri dan kakak tiri yang galak dan menguasai rumah. Faktanya, Cinderella tersiksa di rumah sendiri. Tapi kebenarannya, dia jadi ratu di kerajaan yang lebih besar daripada rumahnya. Lanjut lagi nih. Dia gak bisa ikut ke pesta. Karena dia punya ibu tiri dan kakak tiri yang sangat jahat. Bisa dibilang sih gak punya harapan ya. Faktanya, dia memang gak punya harapan. Karena gak punya gaun, tidak diizinkan. Tapi kebenarannya, dia bisa tuh ke pesta meskipun gak barengan sama saudara tirinya. Karena ada keajaiban, ada ibu peri yang datang, merubah dia menjadi princess meskipun hanya jam 12 malam saja, sampai jam 12 malam. Setelah itu dia kembali lagi menjadi dirinya. Faktanya, dia tetap jadi pembantu lagi di rumahnya setelah dia sudah menjadi princess. Faktanya, dia kembali lagi sakit, tertekan batin. Tapi apa kebenarannya? Dia berubah menjadi princess yang sesungguhnya untuk selamanya. Ketika pangeran datang, mencari siapa sih yang punya sepatu kaca? Yang terjatuh saat jam 12 malam, saat si Cinderella ini pergi. Jadi apa yang mau aku sampaikan? Kita hidup bukan sesuai dengan fakta. Meski banyak fakta-fakta yang menyakitkan, yang benar, tapi jadikanlah fakta itu jadi proses untuk menuju kebenaran. Meskipun faktanya hidup, kita nggak dalam hal yang baik-baik saja, kurang, menyakitkan, dirundung kesedihan, tapi kebenarannya kita bakal baik-baik saja dan bakal luar biasa. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Yuk, sama-sama berproses. Biarlah fakta-fakta yang menyakitkan yang ada menjadi proses menuju kebenaran. Aku cuma mau bilang, sesakit apapun yang kita alami, kebenarannya gak bakal sesakit itu lagi kok. Kalau sama-sama mau berkomitmen untuk merubah ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian dari topik ini. Terima kasih teman-teman udah bersedia untuk mendengarkan Dongeng Kehidupan episode pertama Kegagalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.